Selamat pagi. Pagi. Kayaknya masih bernapas kayaknya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat pagi. Gak ada suaranya kayaknya ya. Selamat pagi. Selamat pagi dan shalom. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Yang di luar kota, yang di Zoom, shalom dan selamat pagi. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga. Kita akan mulai ibadah kita minggu hari ini. Saya undang Bapak Ibu, jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan yang di Zoom juga boleh berdiri, boleh duduk ya, ambil posisi nyamannya saja. Kita akan memuji Tuhan. Ya Tuhan, kami siap Tuhan. Yes. Badai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, kami memuji Engkau. Kami mau memasyurkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati-Mu Tuhan. Kami menikmati Roh-Mu Tuhan. Kami mau bersepakat dengan Roh-Mu Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat-Mu. Di dalam kesukaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik. Kami menikmati-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Hadirat kami dipenuhi, dipenuhi, dipenuhi Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang menguasai kami Tuhan. Jemaat-Mu, jemaat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Mari kita sembah Tuhan kita. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Raja kami, oh Allahku, 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 Rajaku. Haleluya, haleluya. Yesusku, Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Kau yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami sepakat, kami bersepakat di dalam Engkau Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Yesusku, 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 Yesusku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Kami mengalami kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar membuat kami berani menghampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang bersyukur kalau pagi ini kami mau mendengar firman-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Kiranya roh hikmah dan wahyu memenuhi setiap kami. Juga kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Diberikan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Sesuai dengan hikmat Allah, sesuai dengan perkataan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan untuk Bapak Ibu. Shalom. Kurang semangat, shalom. Ya, ini mungkin karena banyak yang kurang sehat ya. Tapi kita percaya kita tetap bergairah dalam Tuhan, amin. Oke, ya pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang kehadiran Allah nyata dalam persekutuan pribadi dengan Yesus. Ya, jadi temanya kehadiran Allah nyata dalam persekutuan pribadi dengan Yesus. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, pasal 1 Korintus pasal 1. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 9. Ayat 1 sampai dengan 9. Maaf, ayat 4 sampai dengan 9. Ya, Bapak Ibu sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama ya, dengan suara yang keras ya. 3, 2, 1. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini yang saya ingin sampaikan tentang pentingnya kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Karena memang ya di situasi saat ini gitu ya, kalau kita lihat di situasi saat ini bagaimana gempuran media sosial yang begitu masifnya ya, yang tidak terkontrol,
Sehingga begitu banyak orang dengan sesuka hatinya ya berbicara, menyampaikan pendapatnya ya, pokoknya tidak ada batasannya lagi. Orang mau ngomong kasar, mau ngomong apa, itu sepertinya sudah tidak ada lagi batasannya. Ya. Orang berkata-kata udah sesuai dengan apa yang dia mau. Sepertinya sudah tidak ada lagi batasan-batasan. Nah, karena itu Bapak Saudara Tuhan, karena itu kita penting sekali untuk akhirnya kita sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan ya dalam situasi zaman seperti ini yang sekarang ini gitu ya. Belum lagi yang mungkin kalau kita lihat situasinya, kondisinya semakin kesini ya, atau semakin ke depan ini semakin situasinya semakin kok sepertinya kurang semakin situasi semakin sulit lah ya. Orang mencari pekerjaan sulit gitu ya. Pokoknya sepertinya kelihatannya kok orang banyak yang menjadi ketakutan, kekhawatiran memenuhi banyak orang gitu. Nah, artinya bahwa apakah situasi kondisi zaman ini itu akan menggerus kita sebagai orang percaya? Saya percaya tidak ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Nah, karena itu saya ingin kita sama-sama renungkan tentang ini, tentang kehadiran Allah nyata dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di sini ayat 9 kita lihat ya, 1 Korintus pasal 1 ayat 9 kita lihat, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, jadi Bapak sekalian Tuhan, jadi persekutuan pribadi menjadi sebuah hal yang penting bagi kita di situasi saat ini. Amin. Ya, persekutuan pribadi menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, bahkan ya itu Paulus sudah mengingatkan sejak dari dulu ya. Ya, waktu ketika Paulus dipanggil Tuhan, mendapatkan visi Tuhan untuk akan dia harus memberitakan Injil kerajaan kepada semua makhluk, kepada seluruh dunia. Dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Bapak sekalian Tuhan, saya rasa kita semua udah mengerti bahwa persekutuan pribadi membuat saudara menjadi intim dengan siapa? Maksudnya intim dengan siapa? Dengan Tuhan tentunya, amin. Ya, jadi persekutuan pribadi membuat kita menjadi intim dengan Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Allah yang memanggil kamu, ya di sini katakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Ya. Dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi saudara kasih Tuhan, jadi lewat Kristus, ya, lewat Kristus kita ya, mengalami sebuah keintiman dengan Bapa. Ya. Karena Kristus kita bisa membangun sebuah keintiman dengan Bapa. Ya. Ya, kemarin waktu saat teduh saya sampaikan kepada teman-teman di kelompok saya, kita harus mengerti tentang Allah, saya bilang. Allah itu, ya kalau kita harus mengerti bahwa Allah itu bukan nama ya. Ya, Allah itu bukan nama, tapi Allah itu substansi. Ya. Ya. Allah itu substansi. Jadi bukan, kalau nama kan jelas bahwa nama Allah kita percaya bahwa Allah itu adalah ya sebutannya Yahweh. Ya. Nama Allah. Nah, tapi kalau kita berbicara siapa Allah? Allah itu adalah substansi. Makanya ada Bapa adalah Allah, ya. Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ya, jadi di sini katakan Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Bapak sekalian Tuhan, ini yang perlu kita pahami bahwa lewat Kristus, ya, lewat persekutuan dengan Kristus, kita akan mengalami yang namanya keintiman dengan Bapa. Ya. Jadi ini yang harus kita bangun dalam diri kita, bahwa kita tidak akan pernah bisa mengalami sebuah keintiman dengan Tuhan, dengan Bapa, kalau kita tidak mengalami persekutuan dengan Kristus. Ya.
Jadi dan persekutuan dengan Kristus ya, dalam persekutuan pribadi kita dengan Kristus, saya percaya lewat persekutuan itu kita akan mendapatkan namanya pewahyuan tentang siapa Allah. Kita akan mendapatkan pewahyuan tentang siapa Bapa. Kita akan mendapatkan pewahyuan tentang siapa Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Tuhan, di hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita membangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Karena memang hari-harinya sudah memang di hari-hari terakhir. Ya. Dikatakan dalam 2 Timotius bahwa keadaan manusia pada hari terakhir adalah kondisinya semakin sulit. Orang mulai mencintai diri sendiri, saudara bisa lihat kanan kiri kita. Ya. Saya pernah ketemu dengan seorang yang bekerja di hypermart, bagaimana dikatakan, wah orang mulai mencari aman sendiri, sudah tidak lagi memikirkan temannya. Ya. Semuanya cari aman, ya sikut-sikutan. Artinya bahwa memang situasi kondisi saat ini memang sudah menuju kepada akhir zaman. Ya. Dan kita sebagai orang percaya apa harus kita lakukan? Ya. Yang kita lakukan adalah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Melalui persekutuan dengan siapa? Anaknya Yesus Kristus. Dan saya percaya lewat persekutuan ini kita akan mengalami sesuatu ya dengan Tuhan. Ya. Saya percaya sekali bahwa lewat persekutuan ini Allah akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ada amin? Ya. Oke. Kita lihat di ayat yang kelima dan ketujuh. Ya. Ya, saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi apa? Kaya. Amin. Katakan kanan kirinya dulu. Sebab dalam Tuhan kamu menjadi kaya. Coba kalian lihat kanan kirinya dulu. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Ya. Dalam apa? Dalam segala hal katakan ya. Jadi enggak cuma hanya kaya, tapi katakan sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ya. Dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Ya. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Tuhan lewat persekutuan, ya, lewat persekutuan pribadi kita, ya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Ya. Di sini apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dikatakan bahwa di ayat yang kelima, ya, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan. Ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan menyediakan untuk kita, Tuhan menyediakan yang namanya hikmat perkataan kepada kita. Jadi ketika saudara mulai membangun persekutuan dengan Tuhan, maka saudara akan diberikan yang namanya hikmat perkataan. Ada amin? Ada amin? Nah, jadi saudara jangan heran ketika saudara semakin dekat dengan Tuhan, kok sepertinya saudara adalah orang yang berhikmat. Memang, karena itu Tuhan sediakan bagi saudara. Ya. Ada sebuah kesaksian, ya, ada sebuah kesaksian ya begini, kesaksiannya dia berkomitmen untuk terus membaca firman Tuhan, baca Alkitab terus menerus. Ya. Dan dia percayai ketika dia membaca firman Tuhan, dia percayai bahwa dia akan menjadi pintar. Ya. Ini seorang mahasiswa yang buat saya lihat di videonya, dia bersaksi begitu. Jadi dia terus dia komitmen baca Alkitab. Dan luar biasanya dia apa yang dia yakini akan dia peroleh untuk akhirnya dia menjadi pintar. Dia bisa mengerti ketika mengerti tentang pelajaran yang dimana dia tekuni dalam kuliahnya, dan itu terbukti terjadi. Tuhan membuat dia menjadi orang yang pintar. Ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, persekutuan pribadi membuat persekutuan pribadi kita dengan Kristus, ya. Saudara akan mengalami yang namanya pewahyuan di mana Allah
menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Salah satunya adalah hikmat perkataan. Ada amin? Ada amin? Jadi saudara jangan ketika saudara, ya ini penting saudara ketika saudara merasa bahwa mungkin ada orang yang seringkali ada yang nervous ya, gugupan. Ada orang yang kadang-kadang gugupan tuh kadang-kadang nggak tahu dia harus ngomong apa. Ya, kalau orang gugupan tuh kalau disuruh berdiri di depan pasti dia udah bingung. Saya mau ngomong apa ya? Ya, sepertinya ngeblank dalam pikirannya. Ya, supaya nggak tahu apa yang harus diomongin. Tapi saya percaya ketika saudara mulai membangun namanya sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada saudara perkataan hikmat itu dalam diri saudara. Amin. Amin. Jadi Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Yang kedua, Tuhan menyediakan, dikatakan sini dalam segala perkataan dan segala macam pengetahuan. Ya. Tuhan menyediakan hikmat pengetahuan bagi saudara. Makanya dalam kesaksian yang saya lihat itu tentang anak mahasiswa yang dia percayai bahwa ketika dia membaca firman Tuhan, dia menjadi orang yang pintar dan akhirnya Tuhan memberkati dia menjadi berprestasi dalam studinya. Ya. Saya percaya sekali, memang itu Tuhan sediakan bagi kita. Ada amin. Kau yang masih sekolah, ada yang sekolah di sini, katakan kanan kirinya, ya, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, maka hikmat pengetahuan akan Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Amin. Ya, jadi ya yang masih kuliah, yang bekerja, yang sedang meniti karir, saya percaya Tuhan akan berikan hikmat pengetahuan kepada saudara. Kayak itu mari kita bergairah dalam membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Jangan wah saya nunggu persekutuan komsel aja deh. Saya nunggu ibadah hari Minggu aja deh saya bersekutu dengan Tuhan. Gak bisa saudara. Ya. Ya. Jadi lewat persekutuan kita akan mendapatkan namanya hikmat perkataan, hikmat pengetahuan, ya. Ayat 7 kita lihat, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan juga memberikan yang namanya kasih karunia. Nah ini penting untuk saudara mengerti bahwa Tuhan senantiasa menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita. Ya. Ada di sini yang rasa sering gak mampu dalam menjalani hidup, sering takut. Ada di sini yang sering takut jalani kehidupan ini? Ada? Khawatir gitu ya? Ada gak yang khawatir? Ya, jadi Bapak Ibu Tuhan, ada nggak di sini ya saudara sering mengalami kekhawatiran yang terus menerus, pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya bagaimana ya nanti masa depan saya, bagaimana nanti nasib keluarga saya, bagaimana nasib macam-macam saudara pikirkan. Ya, ada nggak? Kalau saudara ada di antara saudara mengalami seperti itu, ya di sini firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyediakan namanya kasih karunia kepada saudara. Kasih karunia membuat kita memiliki keberanian ya, untuk melangkah dengan iman. Untuk bertindak dengan iman. Amin. Jadi kasih karunia memang diperlukan bagi kita orang percaya. Nah, bagaimana supaya kasih karunia itu terus bertambah-tambah? Ya, makanya saudara harus membangun yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi supaya kita ketika saudara ya memang kalau artinya kalau kita tidak mengenal Tuhan, mungkin kalau kita tidak dalam Tuhan ya, mungkin banyak yang orang ketakutan di hari-hari ini gitu ya. Karena situasi ekonomi memang enggak menentu gitu ya. Rasa khawatir itu bisa menguasai seseorang. Karena memang situasinya memang sedang tidak baik. Gitu ya. Tapi saya percaya ketika saudara menjaga komitmen saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara diberikan kasih karunia untuk saudara mampu
menghadapi ini. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan akan membuat saudara bisa melihat ke depan. Bahwa ada sebuah pengharapan di depan sana. Ada amin? Ada pengharapan. Katakan kanan kiri ke saudara bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang besar. Jangan takut, katakan jangan takut, jangan khawatir. Walaupun kau dalam situasi yang mungkin sedang terduduk ya. Tahu terduduk gak bisa berbuat apa-apa. Ya saya ngalami situasi apa ya, situasi krisis itu satu bulan yang lalu. Maksudnya situasi yang agak sepertinya kayaknya situasinya kok tidak baik ini situasinya gitu ya. 1 bulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu itu mengalami di mana usaha itu agak terganggu gitu ya. Ya belum lagi ada persoalan-persoalan lain lagi gitu. Jadi tapi sesuatu yang saya bangun dalam diri saya adalah saya minta sama Tuhan berikan saya kemampuan untuk saya bisa melihat bahwa di depan sana ada sebuah pengharapan di dalam kau ada pengharapan yang besar. Ya, sehingga ketika kanan kiri saya dengar orang mengeluh pekerjaan usahanya lesu, kanan kiri saya dengar teman curhat lesu. Ketika kita mendengar seperti itu kira-kira gimana? Saudara, dengar kanan kiri lesu, dengarnya kanan kiri ketika saya ketemu teman ngeluh lesu. Ketika lagi kejumpa lagi teman yang lain, yang ditanyakan gimana usahanya? Rame kah? Jawabnya lesu. Gimana usahanya? Jawabnya lesu. Wah, kira-kira gimana kalau kita di dalam Tuhan? Kalau kita, oh iya, enak ini sepi nih. Wah, mana? Pokoknya enggak tuntutan banyak. Bisa membuat akhirnya kita berpikir, wah kayak apa caranya? Gimana jalan keluarnya? Tapi percaya saudara ketika saudara di dalam Tuhan, ketika saudara membawa persoalan saudara di dalam Tuhan, saudara akan mendapatkan pencerahan. Amin. Saudara akan mendapatkan yang namanya pengharapan yang besar dalam Tuhan. Bahwa dalam Tuhan ya itu ada janji yang besar ya, janji yang tidak pernah dihianati oleh Tuhan. Ada amin? Dan ya puji Tuhan artinya ketika saya mulai memiliki pengharapan itu ya, Tuhan memampukan saya untuk akhirnya saya bisa keluar dari keadaan situasi yang mungkin bisa membuat kita menjadi takut, masih menjadi khawatir. Ya, kayak itu Bapak Saudara Tuhan, ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, kita lanjutkan, kita lihat ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada apa? Kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Amin. Katakan kanan kirimu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Ya. Ya. Dikatakan ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Ya, dikatakan bahwa ia akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat persekutuan pribadi saudara, ya, Tuhan akan meneguhkan saudara. Ya. Ya. Tuhan akan membawa saudara ya untuk mengalami yang namanya ya. Oke, bisa dibantu dulu? Oke. Ya. Ya, oke, kita fokus lagi ke depan ya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, dikatakan ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudara Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomitmen dengan kesetiaannya. Ya. Dia tidak akan pernah membuat saudara ya kehilangan janji saudara. Ya.
Tuhan tidak akan membuat saudara kehilangan apa yang menjadi hak saudara. Amin. Jadi Tuhan itu setia. Makanya Tuhan katakan bahwa yang berkomitmen itu Tuhan. Saya masih ingat pelajaran tentang penginjilan, ya, ledakan penginjilan ya. Jadi diceritakan tentang bagaimana yang berkomitmen itu adalah Allah. Jadi waktu itu dikasih ilustrasi tentang jabat tangan, ya, jabat tangan itu model jabat tangannya tuh begini, ya, pejabatannya ini tangan Tuhan dan ini tangan saya, gitu ya. Ini tangan Tuhan dan ini tangan saya. Jadi Tuhan itu kalau seandainya dikatakan seberapa lama kamu bisa memegang tangan ini? Sejam, 2 jam, 3 jam, tahan nggak? Mungkin nggak tahan ya. Mungkin kalau 1 jam, 2 jam tahan. Tapi kalau 1 hari, kira-kira tahan nggak? 2 hari tahan nggak? 3 hari tahan nggak? Artinya apa? Bahwa komitmen kita itu bisa berubah. Betul? Komitmen saudara kepada Tuhan itu bisa berubah. Tapi komitmen Tuhan kepada saudara tidak pernah berubah. Ada amin? Kasih setianya kekal kepada saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, jadi itu janji Tuhan untuk saudara dan saya. Makanya saudara di hari-hari ini yang harus kita bangun dalam diri kita adalah bagaimana kita harus membangun kedekatan semakin dekat dengan Tuhan. Lewat sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya. Mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1. Ayat 3 dan 4. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Tiga, 2, 1. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang kita belum mengerti bahwa dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Jadi kata Tuhan, percayalah bahwa ketika kita membangun yang namanya persekutuan pribadi, Tuhan memberikan yang namanya kuasa ilahi. Amin. Dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika saudara mulai membangun yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan memberikan yang namanya kuasa ilahi. Untuk apa kuasa ilahi? Untuk supaya saudara bisa hidup benar. Kalau ada di antara saudara saat ini yang masih sering jatuh dalam dosa, masih jatuh bangun dalam dosa, ya, saya melihat di sini, ya, dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, ya, Tuhan akan memberikan kepada kita yang namanya kuasa ilahi supaya saudara mampu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya saudara membangun yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Ada amin?
Karena ada yang namanya kuasa ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara. Ada di sini saudara yang masih gagal, jatuh bangun terus. Hari ini bertobat, ya bertobat, wah sukacita. Enggak 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian jatuh lagi, gagal lagi. Ya, bertobat lagi, ya semangat lagi, jatuh lagi. Ya. Tapi mari kita lihat sini. Ada yang namanya kuasa ilahi yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi saudara. Sehingga saudara mampu untuk saudara mengatasi kegagalan hidup saudara. Ada amin? Jadi kuasa ilahi membuat saudara mampu untuk mengatasi kegagalan-kegagalan dalam hidup saudara. Gitu. Ya. Jadi ya, ini penting untuk kita mengerti ya bahwa persekutuan pribadi kita dengan Tuhan menganugerahkan yang namanya kuasa ilahi ke dalam diri kita. Ya. Sehingga saudara mampu untuk mengatasi kegagalan-kegagalan dalam hidup saudara. Ya, berhubungan dengan dosa. Ya. Saudara akan mampu mengalahkan dosa dalam diri saudara. Oke. Selanjutnya, ya, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kita. Jadi saudara kata Tuhan, yang berikutnya adalah Allah berpegang kepada janji-janjinya. Jadi ini saudara juga harus ingat bahwa Tuhan ya berpegang teguh kepada janji-janjinya. Ya. Dikatakan tadi dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan Allah adalah setia. Jadi dan ini saya yang membuat saya percaya ya, secara pribadi saya mempercayai bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya ya pasti digenapi. Ada amin? Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara pasti digenapi, amin? Karena janji Tuhan itu memang ya dan amin. Nah, bagaimana supaya saudara yakin bahwa janji itu, janji Tuhan ya akan digenapi? Itu saudara akan semakin percaya ketika saudara tadi hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Janji-janji itu menjadi semakin kuat dan saudara menjadi yang yakin bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Kalau ada di antara saudara saat ini mungkin saudara menantikan janji Tuhan dan ngerasa ragu, saudara lihat firman Tuhan ini. Janji itu masih berlaku sampai hari ini. Ada amin? Ada yang dijanjikan sesuatu oleh Tuhan dalam hidup saudara, tapi saudara sampai saat ini belum menerima janji itu? Percayalah bahwa janji Tuhan itu setia. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mengingkarinya. Bagaimana supaya saudara tetap yakin bangun persekutuan pribadi lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan saya percaya bahwa kuasa ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, ya, memampukan kita untuk akhirnya saudara bisa mengupgrade diri saudara, ya. Amin. Saudara mampu mengupgrade diri saudara, amin. 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 Mungkin saudara berpikir bahwa saya adalah orang yang, ya kalau saat ini saudara berpikir saya adalah orang yang lemah, orang yang gak berdaya, orang yang gak mampu. Maka hari ini saya mau katakan bahwa ada kuasa ilahi yang buat saudara mampu untuk saudara bisa mengupgrade diri saudara. Sehingga saudara bukan lagi menjadi orang yang lemah. Ya. Saudara berpikir bahwa saya adalah orang yang bisa menang terhadap dosa. Saya adalah orang yang bisa mengatasi kelemahan-kelemahan diri saya. Saya adalah orang yang bisa mengatasi kegagalan-kegagalan saya. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan, ini luar biasanya ketika kita membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memampukan saudara untuk saudara bisa mengupgrade diri saudara. Saya percaya bahwa saya yang dahulu dengan saya yang sekarang pasti berbeda. Saya sendiri yang merasakannya ya. Nggak tahu saudara lihat nggak, saudara berbeda. Pasti berbeda gitu ya. Dan saya percaya saudara juga berbeda. Saudara yang dahulu dengan yang sekarang pasti berbeda ketika saudara konsisten membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan.
Kenapa? Tuhan memampukan saudara untuk saudara bisa mengupgrade diri saudara. Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Ada nggak yang sulit bagi Tuhan untuk saudara lakukan untuk dia lakukan untuk saudara? Ada nggak? Adakah yang apakah ada yang terbatas bagi Tuhan untuk saudara? Ya ada kan? Kan itu percayalah bahwa Tuhan memampukan saudara untuk saudara mengatasi kegagalan saudara, ya. Mungkin saudara lambat dalam hal apapun, saya percayalah ketika saudara mulai komitmen bersekutu dengan Tuhan, saudara akan dimampukan untuk saudara bisa mengupgrade saudara dan saudara menjadi pemenang. Amin. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita kembali ke 1 Korintus 1 ayat 9. Ya, saya baca sekali lagi ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Perhatikan kata-kata terakhir, Tuhan kita adalah setia, ya. Jadi saudara Tuhan, dan saya percaya ketika saudara dan saya ada dalam sebuah persekutuan pribadi dengan Tuhan, ya, kita akan mendapatkan atau mengerti yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Saudara akan semakin mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup saya. Ya. Kalau saat ini mungkin ada di antara saudara nggak ngerti apa rancangan Tuhan sih, apa rancangan Tuhan dalam diri saya itu apa. Mungkin saudara masih kabur, masih belum punya bayangan, masih belum bisa melihat. Tapi percayalah, ketika saudara mulai bertekun dalam persekutuan pribadi, maka Tuhan akan menyatakan, ya, tentang rancangannya dalam hidup saudara. Sehingga saudara mengerti akan yang namanya panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika saya percaya sekali bahwa orang yang mulai mengerti akan panggilan Tuhan, dia tidak akan lagi main-main dengan hidupnya. Ada amin? Ada amin? Dia akan mulai serius dengan Tuhan. Dia nggak akan belok lagi ke kiri kan, saya mau masih ke sana dulu, saya masih mau ke sini dulu, enggak. Karena dia tahu, saya punya rancangan. Bermain-main dengan dirinya. Ya. Saudara akan bisa fokus kepada Tuhan. Saya percaya sekali. Ya. Orang yang mengerti panggilan Tuhan, dia akan mulai fokus dengan Tuhan. Ya. Dia tidak akan lagi menyimpang ke kiri ke kanan. Dia tidak akan lagi mulai bermain-main dengan hidupnya. Dia akan mulai fokus pada Tuhan. Karena saya tahu, ya, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup saya di depan. Ada amin? Jadi saudara kasih Tuhan, jelas dikatakan bahwa Tuhan kita adalah setia. Ya. Dia akan menggenapkan seluruh, ya, apa yang dia janjikan kepada saudara. Ada amin? Ya, jadi Tuhan akan menggenapkan seluruh janjinya kepada saudara. Termasuk panggilan Tuhan dalam hidup saudara akan digenapkan dalam hidup saudara. Oke, saudara kasih Tuhan, ini menjadi satu yang penting untuk kita mengerti bahwa persekutuan pribadi bukan sebuah tawar-menawar dalam hidup kita. Persekutuan pribadi adalah komitmen antara saudara dengan Tuhan. Karena itu mau enggak kita, ya, memperbaharui komitmen kita. Kalau saudara dan saudara mulai kendor dengan namanya persekutuan pribadi, maka saat ini berkomitmenlah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berkembali bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena jelas di sini Tuhan katakan bahwa ketika saudara membangun persekutuan pribadi, maka ada kuasa ilahi tadi dikatakan. Yang memampukan saudara untuk saudara bisa menjadi seorang pemenang.
untuk saudara bisa mengatasi kegagalan saudara. Jadi Bapak sekalian Tuhan, lewat firman Tuhan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya. Lewat 1 Korintus 1 ayat 9 ini, mari kita mulai mengerti, menyadari bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita bersekutu dengan Yesus Kristus, anaknya. Supaya seluruh kehendak Allah, seluruh janji-janji Allah dinyatakan, digenapkan dalam hidup saudara. Ada amin? Karena itu mari bisa colek kanan kirinya, katakan mari bangkitkan kegairahanmu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, jangan bermain-main lagi, amin. Ya, ya, ya. Jadi Bapak sekalian Tuhan, ini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Dan saya harap di ke depan setiap kita mulai digairahkan untuk terus bersekutu. Ya, dan saya percaya orang yang bersekutu pasti dia akan bersaksi, amin, amin. Orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti akan bersaksi, amin. Amin. Nah karena itu saudara, mari. Saya percaya bahwa ketika saudara mulai berkomitmen dengan Tuhan, saudara akan mengalami mukjizat-mukjizat dalam hidup saudara. Amin. Ya, saya percaya ketika saudara bekerja, saudara akan mengalami yang namanya mukjizat. Saudara akan mengalami yang namanya hal-hal yang supranatural, di mana saudara akan melihat Tuhan hadir dalam hidup saudara. Amin. Tuhan hadir. Ya. Jadi saudara yang saat ini engkau masih ngerasa bahwa Tuhan belum pernah hadir dalam hidup saudara. Ya. Kok supaya Tuhan gak pernah hadir sih kalau saya kerja, saya berjalanan. Ya. Mari buat komitmen untuk engkau bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Yesus Kristus. Ya. Dan percayalah, maka engkau akan mengalami yang namanya kehadiran Allah dalam hidup saudara. Amin. Oke, itu yang saya ingin sampaikan. Mari kita berdiri, saya undang saudara berdiri. Silakan saudara boleh meneduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Sesuatu yang bisa saudara renungkan hari ini adalah apakah dalam hidupmu, di hari-hari dalam hidupmu Allah hadir dalam hidupmu. Apakah di hari-hari ini engkau merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu? Itu sesuatu yang bisa Bapak Ibu renungkan saat ini. Apakah di hari-hari ini Allah hadir dalam hidupmu? Engkau merasakan kehadiran Allah dalam hidupmu. Kalau ada orang yang gelisah dengan hidupnya, kalau ada orang yang gelisah dengan hidupnya, kalau ada orang yang takut dengan hidupnya, saya mau katakan bahwa Allah belum hadir dalam hidup saudara. Karena kalau saudara percaya bahwa Allah hadir, maka engkau tidak takut lagi. Ketika Allah hadir dalam hidupmu, engkau tidak risau lagi, engkau tidak takut lagi, engkau enggak khawatir. Karena kuasa ilahinya memampukan engkau mengatasi segala ketakutan dan kekhawatiran dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Karena itu Allah perlu hadir dalam hidup kita. Kehadirannya harus nyata dalam hidup kita. Silakan Bapak Ibu boleh berkomunikasi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Engkau yang
masih gagal dengan yang namanya persekutuan pribadi, engkau buat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau perbarui komitmenku untuk bersekutu dengan Engkau. Sadari bahwa persekutuan pribadi dengan Kristus, dengan Yesus adalah hal yang penting dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Dan sadarilah tambah persekutuan dengan Tuhan. Engkau seperti ranting yang kering. Itu firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15. Seseorang yang tidak hidup dalam persekutuan dengan Yesus diumpamakan seperti ranting yang kering. Karena dia tidak mendapatkan sumber yang dibutuhkan untuk hidupnya. Kalau engkau ingin mendapatkan sumber yang memenuhi kebutuhan hidupmu, maka engkau harus bersekutu. Engkau harus melekat kepada Tuhan. Buatlah komitmen. Silakan saudara, Bapak, saudara, engkau buat komitmen. Engkau yang masih gagal dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, buatlah komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau memperbaharui komitmenku hari ini. Aku sadar bahwa persekutuan pribadi adalah sesuatu yang penting dan berharga dalam hidupku. Karena tanpa persekutuan pribadi, aku menjadi kering, aku menjadi layu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Karena memang kerinduan Tuhan adalah senantiasa bersama-sama dengan saudara. Karena bagi Tuhan, saudara adalah biji matanya. Karena bagi Tuhan, saudara adalah biji mata Tuhan. Makanya Tuhan ingin senantiasa bergaul dengan saudara. Tuhan ingin selalu berinteraksi dengan saudara. Ingatlah ketika Adam jatuh dalam dosa. Saat itu dikatakan bahwa Allah berjalan-jalan berkeliling dalam taman itu. Dan ketika Adam mendengar langkah kaki Tuhan, dia takut bersembunyi karena dia sudah jatuh dalam dosa. Yang perlu saudara, Bapak Ibu sadari bahwa Tuhan ingin senantiasa bersama-sama dengan engkau. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu saudara, engkau masih lalai dalam membangun persekutuan pribadi dengan Yesus, maka hari ini saya mau katakan, bertobat dan mintalah untuk membuat komitmen baru. Tuhan, aku mau setiap hari bersekutu dengan Engkau. Haleluya Tuhan. Dan bagi saudara yang sedang menantikan janji Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara yang menantikan janji Tuhan. Lewat persekutuan itu, Tuhan akan terus meneguhkan janji-janji itu. Bahwa janji itu tetap ada. Bahwa janji itu masih berlaku sampai hari ini. Dan Tuhan akan segera menggenapi janjinya terhadap hidup saudara. Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia tidak pernah lupa akan perkataannya. Dia akan segera menggenapinya. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Segenap hidup kami
segenap hidup kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh, karena kami percaya di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau menyediakan kuasa ilahi bagi setiap kami. Engkau menyediakan kasih karunia bagi kami. Engkau memberikan perkataan hikmat bagi kami. Engkau menyediakan segala-galanya bagi kami. Apa yang kami butuhkan, Engkau sediakan. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami bimbang dan ragu. Karena Engkau menyediakan segala-galanya bagi kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau sediakan bagi kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya. 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 Sangat baik, karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, ku agungkan. Sama
Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Bahwa janjimu tidak pernah berubah, kesetiaanmu tidak pernah berubah terhadap kami Tuhan. Dan yang kami juga percaya bahwa komitmenmu tidak pernah berubah untuk mengasihi kami Tuhan. Yaitu bahwa kami Tuhan untuk mengerti hal ini sehingga kami semakin mengasihi Engkau. Kami mengasihi Engkau bukan karena apa yang sudah Kau berikan kepada kami, tapi karena kesetiaanmu kepada kami, maka kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah Kau membawa kami untuk semakin kami mengenali pribadi-Mu Tuhan. Untuk kami semakin mengenali apa yang Kau mau dalam hidup kami Bapa. Sehingga panggilan kami, panggilan hidup kami menjadi nampak dan nyata. Sehingga kami mengerjakannya dengan penuh takut dan gentar akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah selesai mau memberitakan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti untuk memberitakan kebenaran-Mu kepada kami. Karena yang kami percaya hari ini bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Yang akan terus menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Bila firman ini menjadi kekuatan, menjadi daging, menjadi rema dalam setiap kami. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita terus bergairah ya di dalam Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian. Silahkan buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan kesaksiannya, silahkan. Ada? Tidak ada? Oke. Tidak ada ya? Ini saya tidak melihat lagi. Tidak ada? Oke, jika tidak ada kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan kepada yang bertugas, silahkan. Ya, shalom. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman hari ini tanggal 27, benar ya, tanggal 27 Agustus 2023 ya ini. Ya, pengumuman pertama, oh ya sudah depan ya. Ini pengumuman pertama, ini dari pembangunan gedung gereja. Ya terus Bapak Ibu kita dukung dalam doa dan dana pastinya untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja kita di lantai 2. Ya panitia mengimani pada bulan Oktober kita akan melanjutkan pembangunan di tahap kedua. Ya ada kendala gitu ya, tapi kita mau mengimani, kita percaya bahwa apa yang diimani oleh panitia itu akan terlaksana gitu. Kita imani sama-sama. Mungkin ada dana yang kita perlukan sekitar 280 sekian gitu ya. Nggak tahu dana terbaru ini kayaknya sudah 200-an, nggak diupdate ya. Amin. Ya, dari panitia juga ada beberapa kegiatan dalam pencarian dana. Mungkin khususnya hari ini, tadi saya lihat informasi hari ini akan ada pembagian form janji iman gitu ya. Ya kita percaya kita akan melangkah dengan iman. Nanti mungkin hari ini bisa dibagikan, nanti akan lewat komsel-komsel. Jadi mari kita semua untuk mendukung dalam dana pastinya gitu ya, untuk janji iman
Ya saya juga ada sedikit gitu ya tentang jadi kesaksiannya. Tadi belum ada kesaksian soalnya sekalian. Jadi ada sedikit saya tentang janji iman ini gitu ya. Waktu panitia udah sepakat mengumumkan, ya karena saya panitia jadi saya duluan gitu. Saya duluan untuk berdoa gitu kan sebelum dibagikan formnya. Tuhan tarik saya sementara di kebun gitu. Tuhan taruh di hati saya jumlah sekian gitu untuk saya janji iman gitu. Cuman ya kembali lagi karena iman, saya berpikir, waduh sanggupkah saya gitu. Tapi saya karena Tuhan tarik di hati saya biarkan dulu gitu. Saya nggak langsung yes gitu kan, saya diamkan aja dulu gitu. Terus tiba-tiba oh iya dah, saya nantilah saya ngomong sama istri gitu. Kalau istri nyebutin angka yang sama kan berarti oh dari Tuhan gitu. Tahu nggak apa yang Tuhan taruh di hati saya? Udah kamu imani yang kamu sekarang itu. Nanti kalau istrimu ngomong, berarti kamu tambah gitu. Ya ini serius gitu. Saya belum cerita sama istri. Oke, yakinkah ini Tuhan gitu kan? Saya udah yang Tuhan taruh di hati saya aja masih saya mau tanyakan sama istri gitu. Malah Tuhan taruh di hati saya apa yang nanti istrimu sebutkan itu kamu tambah dari yang kamu imani gitu, yang Tuhan taruh di hati saya gitu. Nah, apa yang saya bisa bilang? Saya cuma bilang yes Tuhan gitu. Kenapa saya percaya ketika Tuhan taruh itu di hati saya, Tuhan yang akan mengerjakannya gitu. Ya memang saya belum cerita ke istri ya. Saya punya pegangan Alkitab yaitu bagaimana Abraham ketika bawa anaknya gitu kan dia enggak ngomong sama istrinya. Karena kalau dia ngomong pasti nggak dibolehin. Jadi nantilah kalau sudah terbukti baru saya ceritain ke istri gitu ya. Tapi saya bersyukur punya istri yang selalu mendukung. Oke, jadi mari Bapak Ibu kita semangat, kita mengimani. Ya saya harap lewat janji iman ini bukan hanya sekedar saya juga belajar bukan hanya sekedar saya menaruh gitu, tapi benar-benar apa yang Tuhan taruh di hati kita gitu ya untuk pembangunan gereja kita. Amin. Oke, ya semangat. Selanjutnya, ya ini KKR gitu ya. Ini ada pengumuman KKR Youth Samarinda. Kita terus dukung dalam doa. Dana masih didukung dah ya. Masih ada basar di luar gitu ya. Ya kita dukung dalam doa dan dana pastinya. Ini KKR Youth tanggal 1 September. Itu di Hotel Bumi Senior. Ini pembicaranya Pastor Budi Abdi Patra. Ya, dari GKKD Jogja. Sini temanya turning back to God ya. Ya kita kembali kepada Tuhan gitu ya. Gitu ya. Temanya. Jadi kita dukung nanti bagi Bapak Ibu yang punya saudara, adik, keluarga atau siapa yang youth mungkin bisa diajak untuk mengikuti KKR ini tanggal 1 September di Hotel Bumi Senior. Itu aja, selanjutnya. Ya ini akan dilaksanakan pertemuan untuk memperlengkapi pelayan. Itu pada hari Sabtu tanggal 2 September pukul 18.00 atau jam 6 sore. Di tempat ini, gedung gereja GKKDN Kristo, pembicaranya Pastor Budi Abdi Patra. Jadi wajib bagi semua pelayan yang sudah terlibat melayani di gereja maupun di Komsel. Ya tolong dicatat waktunya ya. Ini hari Sabtu, yang biasa malam Minggu, kita malam Minggu di sini. Ya. Siap? Oke. Ya selanjutnya, ya ini pengumuman selanjutnya ini special meeting. Ini hari Minggu tanggal 3 September 2023. Oh ya sudah ada. Pukul 17.00 sampai selesai gitu ya. Pembicaranya masih sama dari GKKD Jogja, Pastor Budi Abdi Patra. Jadi selama 3 hari beliau ada di sini. Untuk memperlengkapi kita, ini tempatnya di GKKDN Kristo Samarinda di tempat ini. Jadi minggu depan kita ibadah sekali gitu di special meeting jam 5 sore. Nanti yang
kayaknya agak kurang hadir, nanti bisa disampaikan di Komsel, bisa diumumkan lagi. Untuk ibadah minggu depan itu special meeting jam 5 sore kita mulai. Oke, selanjutnya selanjutnya ini dari pelayanan keluarga. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan belum bergabung di Komsel, ini ada 5 Komsel, Komsel Sion, Komsel Harmonis 1, Harmonis 2, Komsel Kolose, dan juga Komsel Lojanan. Ini setiap hari Rabu, ya normalnya jam 7 malam gitu, kecuali ada permintaan kadang jam 6 gitu, tapi nanti bisa dihubungi kontak person yang ada. Oke, selanjutnya ini pelayanan dari pelayanan pinggiran kota bagi Bapak Ibu yang memiliki keluarga atau yang ada di daerah pinggiran kota Luabua. Ini ada pelayanan pinggir kota itu setiap hari Jumat untuk keluarga itu jam 5 sore. Juga ada untuk anak remaja itu waktu yang sama, juga jam 5 sore itu di Luabua. Selanjutnya di pelayanan Tanah Merah itu setiap hari Sabtu jam 17.00, ada kontak personnya Kak Monik. Ya, ini setiap hari Jumat dan Sabtu. Selanjutnya, ini dari pelayanan Tom, bagi profesional muda, karyawan dan juga pengusaha bisa, setiap hari Sabtu ada ibadah Tom, dan untuk Sabtu ini tanggal 2 ibadah Tom digabung dengan pertemuan memperlengkapi pelayan di tempat ini jam 18.00. Jadi untuk Tom nanti digabung ya di tempat ini. Selanjutnya, wah ini anniversary ini. Selamat bagi Pak Kiseng dan Ibu Aping. Nah, kita berikan tepuk tangan. Juga ada Pak Garin dan Ibu Hana yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Ini bersamaannya tanggal 2 September. Wah, rame nih Sabtu depan tuh ya. Sekali lagi dari mewakili jemaat, juga gembala, Bapak dan Ibu mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus terus memberkati keluarganya, rumah tangganya gitu ya. Oke, selanjutnya ya ini pengumuman ibadah raya. Kayak tadi saya sudah sampaikan bahwa ibadah raya untuk minggu depan tanggal 3 September 2023 dilaksanakan hanya satu kali, yaitu pukul 17.00 sampai selesai di tempat ini. Jadi kita special meeting untuk ibadah minggu depan. Oke, selanjutnya habis ya. Ya itu aja pengumumannya kita pada hari ini tanggal 27. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, jika ada kami mengundang dengan hormat untuk bisa berdiri. Apakah ada? Ya belum ada ya. Ya itu aja, sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Ya terima kasih buat pengumumannya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita buat Aser yang bertugas bisa mempersiapkan kantong persembahannya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Bapa melindungi
Kami bersyukur untuk Rohmu yang memimpin kami sampai saat ini. Kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau di atas segala kebenaran Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ditinggikan, dimuliakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami memberi persembahan ini dengan sukacita, dengan sukarela, kami memberikannya kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk disebarkan, diluaskan sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati Tuhan segala apa yang kami berikan. Engkau mengurapi Tuhan apa yang kami berikan. Biarlah Engkau memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu yang bekerja atas kami di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan bagi kami. Kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau memakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami Tuhan. Mengurapi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami keluar masuk kami Engkau lingkari kami, Engkau sertai kami. Biarlah apa yang kami kerjakan Engkau berkati Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berserah kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami kepada Engkau. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan berkati. Silakan salam kanan kiri yang katakan Tuhan memberkati.